Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Marilah kita lanjutkan kajian hari ini untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikum aning betine utai mengkono-mengkono wong kang ngucap ail qailu tegese wong kang ngucap lakum manisa innan nasa tegese manusa akhiri, maksudnya innallaha jami'un nasa. Maksudnya inna qad jama'u lakum. Jadi ada ucapan itu inna qad jama'u lakum, al-qailu lakum inna nasa ila akhiri, maksudnya inna nasa qad jama'u lakum iku asyaitonu, setan. Jadi ya sifatnya sifat setan, orang yang menakut-nakuti ya, supaya orang mukmin tidak berangkat berperang, supaya orang mukmin ketakutan, karena takut-takuti akan habis keberadaannya. Yukhawifu kang menten-menteni setan, yukhawifukum kang menten-menteni ing sira awliyaahu ing kekasih setan, boloni setan, al-kufar tegese kufar. Jadi orang yang mengucapkan itu setan maksudnya. Mungkin setan asli atau mungkin setan berwujud manusia yang bersifat setan, yang bersifat ya black ya. Fala takhafuhum, maka ojo wedi sapa sira ing nasmang, ing kufar. Jadi sing wong sing meden-meden iku mang ya. Wa khafuni lam dia sapa sira ni ingsun. Bitarki amri ing dalam ninggal perkara ingsun. Jangan kamu ikuti kalau itu ya akan melanggar perintah Allah. Kalau itu perintah setan, takutlah kepada saya. Maksudnya ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum lamun ana sapa sira iku miminina, para wong kang iman, hakon hak. Ini kan kadang-kadang apa ya? Tidak hanya di ini kan menjelaskan tentang perang Uhud. Nah, kalau kita hidup di era sekarang ini kadang-kadang kan juga begitu ya. Sekarang kan langsung kehidupan yang ada di era sekarang yang jelas ya tidak dalam keadaan perang, karena kita tidak perang ya, perangnya perang melawan hawa nafsu ya, yang ada di diri kita masing-masing, hubungan dengan duniawi ya, ketakutan nanti bagaimana dan bagaimana itu ya. Ya jangan sampai itu melengahkan atau melemahkan keimanan kita kepada Allah, karena ya sejatinya kita ini kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga disuruh untuk berikhtiar ya, tidak hanya menggantungkan wah ini sudah ditentukan saya miskin kaya dan sukses, tidak ya, tapi kan yang sudah lewat itu sudah tahu kita. Tapi kalau yang akan itu kan tidak tahu, nanti besok tidak tahu kita akan jadi apa, kemana dan sebagainya. Kalau sudah lewat pasti itu. Walayak zungka lan
ojo nyusahake ing sira bidomnya wakas riza. Ada yang baca yuhzinka wa bi fathiha lan fathai ya wa dhamil jalan. Ada yang baca yuhzinka, ada yang baca yahzunka min khazanahu lughatan bi ahzanahu. Jadi ada yang asalnya dari khazanahu, ada yang dari asalnya ahzana. Kalau khazanahu yahzunka, kalau ahzanahu dibaca yuhzinka. Jadi ada dua bacaan ini ya. Pala yahzunka, ada pala yuhzinka. Sopo alladzina wa kang sariuna kang ake-ake kan cepetan. Sopo alladzina bil kufri ing dalam kufur. Jangan menyusahkan dirimu ya, meresahkan dirimu kalau ada orang-orang yang apa ya, cepat kembali ke kufuran ya. Ini pada waktu itu kan Rasulullah ya, karena Rasulullah kan Nabi disuruh tablek. Tapi kalau orang itu cepat, asalnya mungkin sudah masuk itu sampai orang kategori munafik kembali lagi ke kufur, itu kan mungkin resah ya, karena apa? Ya jumlah orang mukmin kan berkurang, nah, makanya diberitahukan Allah jangan menyusahkan ya, menyusahkan dirimu. Biarkan kamu kan disuruh menyampaikan ya. Yaqauna kang tumi sapa alladzina fi dalam kufur. Sarian kali cepat binusratikan lung kufur. Wahum utawi alladzina gal makam. Al munafiqu ta utawi wa munafik. Lata tama ojo prihatin sirah likupun yang kufure lu Mekah kufure alladzina syari. Jadi orang Mekah kafir Quraisy memang kufur tidak Islam, atau mungkin orang munafik. Kalau orang munafik ini kan ambigu ya, ini peradaan ini setelah berada di Madinah ya, karena di Madinah kan berjumpa dengan orang Yahudi, berjumpa dengan orang Nasrani yang kedua-duanya mempunyai kitab samawi. Nah, itu kan apa ya, masuknya Islam itu ada yang terpaksa, ada yang karena kelompoknya berkurang, ada yang mungkin bagi dia menguntungkan. Nah itu kan macam-macam ya, akibatnya ambigu, hatinya tidak setuju tapi di luarnya perkataannya masuk Islam. Nah itu kan masuk Islam supaya tidak kena peraturan yang memberatkan. Nah, ikut kelompoknya orang kafir mungkin secara ekonomi dia tetap beruntung ya, misalkan gitu. Makanya dia kan kalau melihat yang prospek itu yang diikuti. Nah, awalnya mungkin yang masih prospek secara duniawi itu ya mungkin ya orang yang kafir karena jumlahnya mungkin masih banyak, masih kuat, bahkan ekonominya kan juga masih kuat. Kira-kira begitu ya, maka ini sebutkan begitu. Innahum satemani alladzina syari'un iku la yadurru ora melarat alani syari'un Allah yang kusa. Sayan kelawan suwi-wiji kang kedhi. Bifilim kelawan penggawene alladzina syari'un lain nama aing betine melarat sab alladzina syari'un ampusam ing awak dhewene alladzina syari'. Itu tidak punya dampak kepada Allah. Allah tetap Tuhan. Allah tetap zat yang disembah. Ya memang ya kalau kita melihat di dunia ini kan seakan-akan Allah ini kok gak bisa ngatur. Kadang-kadang begitu. Rasulullah ini sudah diperintah untuk menyampaikan yang baik, tapi kok malah ditentang. Nah, kalau orang pikiran kan Allah ini tidak mampu bagaimana? Tapi kan jangan seperti itu. Itu yang dampak terhadap dirinya. Ya Allah tidak punya dampak. Allah tetap Tuhan. Allah tetap zat yang berhak untuk disembah. Walaupun ya orang tidak mengakui nabinya, tidak mengakui Al-Quran yang diturunkan kepadanya, pada Rasulullah ya.
Yuridu ngarep sapa Allah ya ja'ala en yanto ora ndadekake sapa Allah lahum maring alladzina hadun ba nasiban fil akhirat ing dalam ajan nanti dikasih swarga. Jadi mengapa kok begitu? Ya nantinya pada waktu pembalasan di akhirat ya dia termasuk orang yang tidak beruntung karena sudah diberikan balasan nanti tempat di sana yang tiada akhirnya berupa surga yang adanya hanya kenikmatan, tidak ada kesengsaraan, tetapi dia tidak mau. Ya tidak punya bagian di sana ya, makanya Rasul diberitahu jangan susah, jangan sedih ya. Walidhalika mongko kon ala ya jala qadalahum ngesore kamu ing alani. Karena itu ya biarkan saja, nanti kan dia memilih hal yang akan menyerumuskan dia. Jadi dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulnya, tidak percaya kepada Quran yang diturunkan kepada Muhammad, itu kerugian bagi dia dan nanti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menempati tempat yang di situ semuanya berupa sisaan, yaitu neraka. Walahum laniku man alladina adapun sesaatim kangkung finar ndelong. Jadi dia ya bertempat di situ selamanya. Tidak akan pindah, tidak akan berubah nasibnya. Innal ladin sateng akeh istaro kang tuku ngalap sapa al kufra ing kufur bil iman man akhodu tegese ngalap sapa aladina bu ing kufur badalau kaya tadi ganti iman. Iku layadru ora bahayani sapa aladin Allah Gusti bikufring lan kufure aladina sayan ing suci walahum lan iku aladina adam alimun kang la mulimun kang la. Jadi orang-orang kafir itu disuruh iman tidak mau. Di sini digambarkan mengganti keimanan dengan kekufuran, mengganti keyakinan kepada Allah diganti dengan tidak yakin pada Allah. Disuruh menyembah Allah, mana menyembah selain Allah. Disuruh percaya kepada kitabnya Allah, itu yang disebut pada Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran ya. Bahkan mungkin kitab buatan sendiri kalau ada yang tidak jelas di dalam tentang kebenarannya, tidak jelas di dalam tentang apa yang salah yang ada di kitab, kalau ada kitabnya. Walayak sabana lan ojo nyono biliyai wata ono sing ada yang baca walatak sabana, ada yang baca walayak sabana. Walayak sabana ojo nyono temen sapa ladina wang kapan kang sapa. Kalau dibaca walayak sabana aladina jadi fa'il. Kalau dibaca walatak sabana aladin jadi maf'ul. Jadi subjek, aladina yang satu jadi objek gitu ya. Inama numli amtene yento ngakhirake sapa ingsun imla puna ngakhirake iku lahum maring aladina bitadil amal kandhawake berapa umur wa ta'khirim lan ngakhirake ladina iku khairul yang fujim atini aladina. Jangan kamu duga umur dia yang panjang, umur dia yang mungkin bahkan tidak pernah sakit. Iku memang kalau di dunia mungkin begitu, dianggap waduh orang ini sukses, orang ini tidak pernah sakit. Tapi sayangnya kalau di sejak agama, tapi kita kalau hidup sekarang ya jangan menjelek-jelekan orang karena kan ini beda ya. Ini kalau di Al-Quran ini kan Rasulullah ya. Rasulullah kan misalkan ada orang munafik itu,
orang itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Karena apa? Ya Allah yang membuat orang ini kafir ya. Ya Allah menunjukkan ya orang kafir ini setelah adanya dia diberitakan tapi meninggal kafir terus. Mungkin munafik saya meninggal. Nah, kalau kita sekarang ya jangan mudah menuduh. Karena apa? Ya, kita tidak ada yang memberikan informasi yang dari siapa. Kita menduga-duga. Menduga itu kan don. Ya tidak benar itu. Donnya kan mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Nah, kalau salah malah kita yang jadi masalah kan gitu ya. Paling berdosa ya. Jangan menduga orang yang diberikan umur panjang kebaikan bagi dirinya. Wana wa ma'mulaha dan yang diamali satat masatal maf'ul ini menempati dua maf'ul ya. Anama numli laum ini ya. Fi qiraati taktaniyati dalam qiraah yang dibaca taktaniyah. Jadi yaksabana ya. Bukan taksabana. Wa masadasani fil ukra. Kalau dibaca taksabana beda ya. Inama numli ang berdiri ngakhirat nunda hilu nunda ingsun lahuman aladina biadatu supaya tambah sapa aladina. Apa nih isman dosane bikas makan akeh maksiat walau melalui kuman aladina ada masjid muhin kang nginaake ngesorake du ihanate kesing masane fil akhir dalam akhirat. Jadi justru dengan panjang umur terus-terusan berbuat maksiat ya tambah berat bebannya ya. Kalau kita di dunia ini ya misalkan sudah usaha tapi rugi, kita sudah tahu rugi ya, misalkan secara ekonomi kita tahu rugi terus kan banyak ruginya. Itu kalau yang kita ketahui kalau dari sudut ekonomi, atau mungkin kita sakit makan suatu barang atau makanan yang kita makan itu punya dampak kesehatan kita, makan ini sedikit sakit, kalau kita teruskan ya tambah secara umum secara logika ya tambah nemen. Nah itu kira-kira begitu ya. Nah ini juga begitu, jangan kamu duga umur panjang malah kebaikan bagi dia. Umur panjang bahkan menjadikan momok bagi dia, yaitu dosanya tambah banyak. Akhirnya nanti endingnya kesimpulannya di buku catatan amalnya ya tambah banyak dosanya, dan endingnya kesimpulan di akhirat ya dosanya azabnya tambah tinggi, besar. Sampai di sini kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Karena bila ada bacaan, ada penjelasan yang sulit dimengerti, saya menerima masukan agar ke depan semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fam rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.